Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah konsep yang mengacu pada pandangan atau cara pandang terhadap wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh, baik dari segi geografis, politik, sosial, maupun budaya. Secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Yunani yang berarti pandangan atau penglihatan, sedangkan Nusantara berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti kepulauan. Secara terminologi, wawasan Nusantara merujuk pada pandangan atau cara pandang yang meliputi keseluruhan wilayah Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan geografis, politik, dan budaya. Berikut saya akan menjelaskan terkait 3 alasan utama diperlukannya wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Karena wawasan Nusantara membantu menjaga persatuan dan kesatuan nasional dengan memastikan bahwa semua daerah merasa terintegrasi dalam satu bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi ini penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan secara merata. Yang ketiga, identitas nasional. Dengan menghargai keragaman budaya dan sejarah yang ada di seluruh kepulauan, wawasan Nusantara memperkuat identitas nasional dan kesadaran akan kebangsaan yang bersatu. Berikut saya akan menjelaskan tentang 3 pendekatan untuk menggali berbagai sumber dalam bidang historis, sosiologi, politik, dan wanus. Pendekatan yang pertama, sumber historis. Contohnya seperti dokumen sejarah, sumber lisan, dan dokumen arkeologis. Pendekatan yang kedua ada sumber sosiologi. Yang pertama data survei, dan yang kedua studi kasus. Dan pendekatan yang ketiga ada sumber politik. Contohnya seperti dokumen resmi, jurnal politik, wawancara, dan debat politik. Berikut saya akan mendeskripsikan tentang esensi wawasan Nusantara. Yang pertama, kesatuan wilayah. Kesatuan wilayah adalah konsep di mana suatu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Wilayah ini bisa berupa negara, provinsi, kabupaten, atau bahkan desa. Yang kedua, pembangunan terpadu. Pembangunan terpadu adalah proses pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi di suatu wilayah, melibatkan berbagai sektor dan aspek kehidupan. Yang ketiga, pemberdayaan daerah. Pemberdayaan daerah adalah proses peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya yang di wilayahnya. Berikutnya saya akan mendeskripsikan urgensi wawasan Nusantara. Urgensi wawasan Nusantara meliputi yang pertama itu ada penguatan identitas nasional. Penguatan identitas nasional itu memperkuat rasa kebangsaan dan kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi. Yang kedua, ada peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendapat manfaat dari pembangunan baik secara ekonomi maupun sosial. Yang ketiga, ada pencegahan ketimpangan. Pencegahan ketimpangan ini mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah atau antara wilayah barat dan timur Indonesia sehingga terciptanya kesetaraan.